Kali ini kita akan bikin pintu. Maksudnya gitu kita mau nutupin ya, kita bikin obstacle lah supaya kalau itu bisa ketutup terus ada bedain ruangan. Kali ini pintunya sudah disiapkan di door sprite-nya ini. Kita akan bikin dia beranimasi. Jadi ya seperti biasa saya akan drag and drop sekaligus banyak. Nantinya dia akan bikin animation seperti itu ya. Kasih nama ini kan kondisi doornya mau open. Jadi kita bilangnya door open. Lalu setelah door opennya itu tentu saja kita perlu bikin animasi dua lagi, yaitu pada saat dia idle dan pada saat dia lagi ketutup. Jadi kita bikin new clip baru, mungkin kita bilangnya door idle. Di door idle ini kita cuma perlu satu buah, yaitu yang gini doang. Bikin satu lagi menggunakan sama, tapi ini namanya door close. Dan ini kita cuma tinggal balikin ini ya animasinya supaya dia posisinya kayak lagi ketutup. Ya seperti itu jadinya. Kita mulai atur animatornya dari si door sprite itu, karena saya sudah siapkan scriptnya itu di dalam yang fungsinya itu sebenarnya kita nanti ngebedain fungsi open sama close. Di open ini ya kita akan bikin animstate trigger, yaitu set integer pakai animstate kayak biasanya. Kalau yang khusus close, karena kita mau close nya nggak langsung close supaya kita bisa ada waktu kayak buat lari gitu setelah lari ke pintunya kalau ketutup gitu kan. Jadi kita bikin ada delaynya itu sebanyak 0,5 gitu kan. Nah nanti baru dia ketutup, makanya kita gunakan start coroutine ini fungsinya buat mendelay segala macamnya. Lalu pintu itu nantinya kan pasti kita kasih collider ya, karena pas lagi kebuka ya pintu collider kita buang. Kalau misalkan lagi ketutup collider kita nyalain lagi. Makanya diperlukan ini untuk menyalakan collider atau disable-nya. Jadi di sini nanti pintunya itu untuk sementara kan kita bikin dia ada collidernya, box collider, dan tentu saja jangan dicantang is triggernya supaya nggak bisa ditembus. Di sini kita set dulu supaya dia ke idle, pakai startingnya. Lalu kondisinya kita akan bikin animstate-nya ke satu kan itu yang ke open, dan yang kedua itu yang close. Ya ini sudah kita pernah bahas ya, jadi kita ngomongin parameter dan segala macamnya kita gunakan cara yang sama. Ya jadinya kayak gitu ya. So animstate equals ini kok less equals 1, ini animstate equals 1, animstate equals 2. Jangan lupa exit time-nya semua dibuang karena kita nggak mau ada perpindahan tanpa cuma kondisinya hanya ini doang ya kayak gitu. Sekarang kita coba play, kita mau lihat animasinya dulu. Oh ya belum bisa ya karena kita belum bikin kondisi ini ya. Kita perlu bikin semacam kayak trigger pada saat door-nya itu mau kebuka itu, kita nanti akan bikin dengan dua, yaitu kita deketin pintunya sama ada pencet switch. Tapi yang kali ini tutorial kali ini kita bikin deketin dulu pintunya. Jadi kita bikin empty game object, kita bilangnya door trigger, yaitu nanti kita bikin ini isinya itu empty, kita bikin box collider doang. Box collider ini sebagai penanda yang kita sengaja bikin is trigger, kita besarin si size dari X nya kayak gini, mungkin 2 ya enaknya. Artinya kalau misalkan si player berdiri di antara trigger ini, nantinya pintunya akan kebuka. Lalu ini scriptnya kita isinya sederhana banget, jadi ya itu on trigger enter. Kalau on trigger enter jalanin perintah door open, yang on trigger exit berarti door close. Ya gitu kita ngambil si doornya itu secara public, nanti kita akan referensikan trigger itu sama si doornya. Jadi nanti dia akan jalanin fungsi yang open sama close ya. Nanti kita collider baru kita tambahkan. Sekarang kita bikin dulu scriptnya, kita masukin. Ini kan kita masukin script door. Lalu pada door trigger kita masukin script door triggernya. Pada door trigger ini yang properties door ini kita isi dengan door yang memang bersangkutan. Ini 03 nanti buat yang nanti. Jadi ini seperti ini close delay-nya. Artinya sekarang kalau kita play mungkin akan masih error sedikit, tapi kita lihat dulu errornya, kita atasin. Pada saat kita deketin, nah dia ini masalah ini ya, loop ya, loop time. Jadi kita nggak mau supaya doornya itu ngelooping. Jadi kita loopnya kita buang semuanya ya, doornya loopnya kita buang supaya dia nggak ngelooping seperti itu. Lalu kita play. Artinya nanti kalau pada saat seperti ini dia kebuka, kita tinggalin, dia ketutup, kebuka, ketutup. Cuma ketutup agak cepat ya, tadi kita lihat. Tapi ini masih belum ditembus ya. Nah ini masalah kebuka ketutup yang agak cepat kelihatannya adalah bagian kecepatan dari animasinya. Dimana animasinya itu biasanya kita bikinnya 60 fps. Kalau yang sebelumnya kita pernah bahas cara bikin nurunin kecepatan animasi itu kita double klik, terus kita bisa ganti speednya di sini sebenarnya sih. Kita bisa bikin kayak gitu, tapi cara kali ini saya akan mengganti FPS-nya dikurangin. Jadi kalau di sini kita lihat, kita double klik,
FPS-nya ini 12, ternyata yang ini FPS-nya adalah 60. Mengganti FPS sebenarnya adalah menggunakan tombol di sebelah sini. Di sini ada kayak gambar titik 3 kali kayak gini. Kita munculin show sample rate-nya. Biasanya show sample rate ini nggak langsung otomatis muncul. Di Unity versi lama show sample rate ini otomatis memang muncul, tapi kalau di Unity versi baru mungkin dia kayak ke hide, yaitu posisi di sebelah sini nih. Samples ini maksudnya adalah FPS-nya. Jadi kalau kita lihat punya saya yang bagiannya door-nya itu bukan yang close. Oh, door-nya belum diklik makanya nggak bisa dipindah-pindahin. Door-nya open, samplesnya 12. Yang idle ini 60, kita turunin. Tentu saja yang ini juga kita sesuaikan 12 seperti itu. Artinya sekarang kalau kita play, harusnya dia kan sudah sesuai, dia kebuka ketutupnya itu kecepatannya normal, kebuka. Nah, udah enak kelihatannya. Cuma sekarang kita tinggal ngatasin collidernya masih ada ya. Kalau kita lihat collidernya masih ada nih. Tuh, collidernya masih ada. Kita masuk sini. Nah, collidernya masih ada. Kalau collider masih ada, sebenarnya kita akan mendisable dengan script yang tadi ya di bagian door ini. Disable collider, enable collider. Nah, ini ditambah row-nya di mana? Kita akan taruh pada saat animasinya berjalan menggunakan yang pakai ya itu segi gini nih, si pagar terbalik pada saat lagi tutup. Kira-kira mungkin di sini saya tambahkan begini. Terus kita bikin ini kalau ketutup artinya ada collider-nya di enable lagi. Pada saat lagi kebuka mungkin kira-kira di sini kali ya, collider-nya kita disable lagi kayak gini. Nah, jadinya ini belum diganti ya, ini belum dipasang. Ini kondisinya adalah yang disable. Jangan-jangan yang tadi keganti nih, yang close nih, yang close. Iya, ke disable ya, tadi nggak sengaja belum dipencet ininya, saya sudah ganti. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan kayak gitu. Enable collider, pastikan pada saat lagi close dan pada saat lagi open dia menjadi disable collider. Nah, itu sudah benar seperti itu. Sekarang kita play, kita lihat gizmo-nya saya nyalain supaya kelihatan. Kita jalan. Nah, ini kok gizmo-nya nggak nyala? Masih diklik dulu ya baru gizmo-nya nyala. Artinya sekarang kita cek, kita jalan. Nah, collider hilang. Pada saat ditutup, collider balik lagi ya, nih hijau-hijaunya kelihatan lagi. Nah, jadi kita bisa lewat seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi lebih kelihatan lebih enak lah kayak gini. Nah, gitu. Ya, sekian kita menggunakan door bisa kebuka ketutup. Nanti kita tambahkan switch supaya lebih menarik tentunya. Thank you for watching, keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.